Assalamualaikum, hai para movie lovers, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin banyak rezekinya ya. Amin. Kali ini aku mau membahas alur film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang hidupnya serba kekurangan. Mereka rela melakukan cara-cara kotor supaya bisa menggantungkan hidup pada sebuah keluarga kaya raya di Korea. Film ini berjudul Parasite yang dirilis pada tahun 2019. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa ya buat terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube aku. Nah, buat kalian yang udah penasaran sama rangkuman ceritanya, yuk kita gaskan aja. Cekidot. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga miskin yang tinggal di sebuah apartemen kumuh. Kepala keluarga ini bernama Kim Ki-taek, istrinya bernama Park Chung-suk, putranya bernama Kim Ki-woo, dan putrinya bernama Kim Ki-jung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bekerja melipat kotak pizza. Tentu dengan penghasilan yang minim banget, guys. Suatu hari, ada seorang teman Kim Ki-woo yang datang ke rumah. Namanya Kim Hyuk. Dia datang membawa sebuah kotak yang berisi batu berukuran lumayan gede yang dipercaya bisa membawa keberuntungan. Dan Min Hyuk ini sengaja menghadiahkan batu itu untuk keluarga Kim Ki-woo. Setelahnya, saat Min Hyuk dan Kim Ki-woo lagi santai minum bareng, Min Hyuk nunjukin sebuah foto cewek bernama Dahye yang masih sekolah di bangku SMA. Ternyata kedatangan Min Hyuk bukan tanpa sebab. Dia minta Kim Woo menggantikan Min Hyuk jadi guru les buat cewek tadi. Awalnya Kim Ki Woo nolak karena dia ngerasa minder, nggak pede dengan pendidikannya yang rendah. Tapi Min Hyuk yakin kalau Kim Ki Woo ini bisa gantiin Min Hyuk buat jadi guru les cewek tadi selama dia keluar negeri. Dan akhirnya Ki Jong yang punya kemampuan editing serta Photoshop yang lumayan mumpuni membantu Kim Woo buat bikin ijazah palsu supaya kelihatan seolah-olah Kim Woo ini lulusan universitas ternama. Keesokan harinya, Kim Woo pun mulai jadi guru les Dahye. Kim Woo memakai nama samaran Kevin supaya nggak ketahuan. Dahye ternyata anak orang yang sangat kaya raya. Di hari pertama ngajar aja, Kim Woo udah dapat bayaran yang tinggi. Karena kemampuan Kim Woo memang hebat dalam mengajar. Sebelum pulang ngajar les, Kim Woo lihat ada anak kecil yang hiperaktif gitu. Ternyata itu anak bungsu keluarga kaya raya itu. Namanya Dasong. Karena lihat tingkahnya yang suka ngelukis hal-hal aneh, Kim Woo merekomendasikan seorang guru les, yaitu Ki Jong. Kim Woo bilang kalau Ki Jong itu sepupunya yang kuliah jurusan seni. Ibu Dahye yang bernama Yeon Gyo pun tertarik atas rekomendasi Kim Woo, karena selama ini nggak ada satupun guru les yang kuat ngajar anak bungsunya. Yeon Gyo pun minta supaya Ki Jong secepatnya mulai ngajar les anaknya. Keesokan harinya, Ki Jong mulai ngajar les anaknya. Dia memakai nama samaran Jessica untuk membohongi keluarga kaya raya itu. Dan luar biasa hasilnya, guys. Baru hari pertama ngajar, Dasong yang tadinya susah diatur jadi penurut banget sama omongan Ki Jong. Dia pun belajar dengan sangat baik. Ki Jong bisa tahu masa lalu Dasong dari gambar yang dia buat. Gak lama kemudian, kepala keluarga kaya raya itu pun pulang. Namanya Park Dong Ik, yang merupakan seorang pengusaha ternama di kota itu. Selesai ngajar,
Kijong yang pamitan mau pulang diantar sama supir mereka yang bernama Yun. Yun nawarin Kijong buat diantar sampai rumah. Tapi Kijong nggak mau dong karena takut ketahuan identitas aslinya. Saat itu ternyata Kijong punya ide supaya Yun dipecat. Kijong buka CD-nya dan ditaruh di bawah jok mobil supaya Yun dikira melakukan perbuatan gak senonoh di mobil majikannya. Dan bener aja, keesokan harinya pas pulang kerja, Dong-ik nemuin CD itu dan dia ngira kalau Yun yang melakukannya. Dan Yun pun dipecat guys. Ya ampun, tega banget ya keluarga itu. Selesai ngajar, Kijong yang dengar kalau Yun dipecat langsung merekomendasikan ayahnya buat jadi supir keluarga itu dengan memakai nama samaran Kim. Di hari pertama kerja jadi supir pribadi keluarga itu, Ki-taek sukses bikin sang majikan terkesan. Dia bilang kalau udah kerja jadi supir selama 30 tahun. Dong-yi seneng banget dong dengar kabar itu kalau supirnya ternyata bisa diandelin. Ternyata Kim Wo, Kim Jong, dan Ki-taek punya rencana yang lebih besar lagi, yaitu nyari cara supaya pembantu mereka yang bernama Munggwa bisa dipecat juga dari rumah itu dan digantikan sama ibu mereka. Ternyata si Bibi ini punya alergi sama serbuk buah persik. Jadi kalau alerginya kumat, dia bisa menggigil, batuk-batuk, dan pernapasannya pun bisa terganggu. Pokoknya parah banget guys. Jadi mereka berencana untuk membuat seolah-olah pembantu keluarga itu punya penyakit TBC dan otomatis bisa nular ke seluruh anggota keluarga. Tentu aja Yoon Gyo takut semua itu terjadi. Rencana jahat keluarga Kim Bo berjalan dengan mulus. Pembantu keluarga kaya raya itu pun diberhentikan. Keesokan malamnya, Ki-taek merekomendasikan pembantu baru buat keluarga itu. Park Jung-suk pun resmi bekerja mengurus semua keperluan keluarga kaya raya itu. Sekarang mereka semua kerja bareng dalam satu rumah, tapi pakai identitas yang beda-beda. Seolah-olah nggak saling kenal satu sama lain. Dan tiba hari di mana Dasyong ulang tahun dan seluruh anggota keluarga kaya itu berencana untuk piknik bareng ke suatu tempat. Saat keadaan rumah sepi, Kim Taek, Kim Wo, dan Kim Jong berkumpul di rumah itu buat menikmati jadi orang kaya. Ya, walaupun sementara ya guys. Saat mereka lagi minum-minum bareng, tiba-tiba bel rumah bunyi. Kebetulan saat itu lagi hujan deras banget. Waktu dicek, ternyata itu Munggwa pembantu lama mereka. Dia minta izin buat bisa masuk dengan alasan ada barang yang ketinggalan. Ternyata waktu dicek, si Munggwa ini masuk ke dalam ruang rahasia guys. Di dalam lorong kecil itu ada sosok suami Munggwa yang lemas gak berdaya. Karena sejak Munggwa pergi dari rumah itu, dia gak makan apapun. Pria itu bernama Gun-se. Jong-suk yang kaget itu bertanya, udah berapa lama suami Munggwa tinggal di sana? Ternyata udah 4 tahunan lebih sejak bos suaminya pindah ke luar negeri dan Gun-se menganggur. Ternyata yang tahu lorong rahasia itu cuma Munggwa dan arsitek yang membangun rumah itu. Bahkan pemilik rumah aja nggak tahu. Munggwa mohon sama Jong-suk supaya nggak bilang sama majikannya. Sampai Munggwa rela ngasihin semua uangnya ke Jong-suk. Tapi tiba-tiba Kim Jong, Kim Taek, dan Kim Bo jatuh dari atas tangga. Ternyata mereka lagi nguping. Dan ketahuan deh kalau mereka semua itu satu keluarga. Munggwa yang tahu itu semua langsung rekam dan berencana mau menginfokan ke majikannya.
Mereka semua takut banget kalau sampai ketahuan, dan mereka semua pun naik ke atas ngumpul di ruang keluarga. Tapi ternyata keluarga Kimbo melakukan perlawanan dan berusaha ngerebut HP Moon gua. Saat mereka saling berebut HP, tiba-tiba telepon rumah bunyi. Ternyata itu dari sang majikan yang gak jadi pergi kemah karena cuacanya hujan. Mereka semua panik dong dan langsung siap-siap beresin rumah biar nggak ketahuan. Sementara Kim Taek nyeret Gunsei dan Moon gua balik ke ruang bawah tanah. Dan saat majikan mereka pulang, semua udah beres, jadi kelihatan kayak nggak pernah terjadi sesuatu. Gunsei yang udah balik lagi ke ruang bawah tanah ngelakuin hal aneh. Dia menghidupkan dan mematikan saklar lampu seolah ngasih kode. Kim Taek pun akhirnya ngikat Gunsei pakai lakban biar dia nggak bertingkah aneh-aneh di ruangan itu. Kim Taek pun langsung naik lagi dan nutup pintu ruang bawah tanah. Sekarang Kim Bo, Kim Jun, dan Kim Taek kebingungan cari cara buat keluar dari rumah itu. Dan mereka pun ngumpet di bawah sofa. Tapi tiba-tiba Dasyong malah keluar dan bawa tenda buat bikin kemah di halaman rumah mereka. Dan sang majikan malah duduk di sofa tempat mereka bertiga ngumpet. Ya salam. Saat si majikan lagi ngobrol, mereka bilang kalau nyium bau supirnya yaitu Kim Taek. Kim Taek tersinggung dong karena dikatain bau badannya menyengat. Dan pas si majikan udah pada tidur, mereka semua langsung pergi dari rumah itu. Saat itu cuaca masih hujan deras, dan sesampainya mereka di area dekat rumah, ternyata banjir menggenangi seluruh area, termasuk rumah mereka guys. Ya ampun, kasihan banget ya. Sementara itu, Moon gua akhirnya meninggal di ruang bawah tanah karena dia mengalami banyak luka penganiayaan dari keluarga Kim Bo. Keesokan paginya, keluarga kaya raya itu mengadakan pesta ulang tahun Dasyong. Mereka mengundang Kim Bo dan Ki Jong untuk datang. Di tengah meriahnya pesta, ternyata Kim Bo malah masuk ke lorong rahasia bawa batu keberuntungan yang dikasih Min Hyuk. Tapi pas dia turun nyusurin tangga, dia malah jatuhin batu itu. Kim Bo yang mau ngambil batu itu lagi malah dianiaya sama Gunsei. Kepalanya dipukul pakai batu itu sampai luka parah. Gunsei pun langsung jalan keluar. Dia ke dapur ngambil pisau. Dan dia langsung lari menuju ke tengah kerumunan pesta dan langsung nusuk dada Ki Jong. Semua orang teriak ketakutan. Saat itu Ki Taek langsung nyerang Gunsei. Entah setan apa yang merasuki Ki Taek, dia juga langsung nyerang majikannya karena udah sering banget menghina bau badannya. Semua orang jadi syok melihat kejadian itu. Dan Ki Taek pun langsung hilang tanpa jejak, entah ngumpet di mana. Setelah 1 bulan, Kim Bo pun bangun dari komanya. Ternyata dia masih hidup guys. Tapi adik perempuannya yaitu Kim Jong udah meninggal. Dia dan ibunya pun langsung menjalani sidang atas semua peristiwa yang terjadi. Tapi untungnya mereka nggak ditahan. Mereka dalam masa percobaan hukuman sampai batas waktu tertentu. Dan akhirnya pun masa percobaan hukuman itu selesai. Kim Bo dan ibunya mulai menjalani hidup lagi seperti dulu. Suatu hari, Kim Bo iseng liatin rumah mantan majikannya itu dari jauh. Dia lihat ada lampu yang kedip-kedip kayak ngasih kode. Saat dia artikan pakai sandi Morse, itu ternyata artinya tolong. Ternyata Ki Taek selama ini ngumpet di sana. Dia ngasih kode ke Kim Bo kalau dia baik-baik aja. Kim Bo seneng banget karena tahu ayahnya masih hidup. Dia bertekad keras.
buat kerja dengan giat biar suatu saat bisa jadi orang kaya raya dan beli rumah itu. Dia sampai berhayal beli rumah itu dan ayahnya keluar dari ruang bawah tanah dan langsung meluk dia. Tapi kenyataannya sampai sekarang dia masih tinggal di apartemen kumuh itu. Dan ceritanya pun berakhir. Nah, itu tadi guys, ceritanya seru, menegangkan, dan penuh dengan komedi juga ya guys. Jadi campur-campur aduk nih ceritanya. Nah, buat kalian semua, semoga terhibur ya sama alur cerita yang aku bawain. Jangan lupa buat terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube aku. Nah, buat kalian semua jangan lupa bahagia. See you. Bye-bye.